Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Penuntun dalam setiap langkah dan pembuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita. وهو العزيز الغفور. ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembaca ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi cahaya penerang hati, penuntun dalam setiap langkah, dan pembuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semua. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan Islami, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Bersama saya Dela Rahmawati dalam acara Kawan Islami. Setiap dari kita pasti dong pernah berbuat salah, ya kan? Ada kalanya kita itu tersesat dalam langkah, lupa arah, dan ngerasa gak pantas untuk kembali, ya kan? Nah, pada episode kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai makna sejati dari taubat bukan untuk orang suci tetapi untuk yang mau kembali, yang akan ditemani oleh Bapak Kiai Muhammad Nuruddin SPDI dari Lempuyang Wonosalam.
Beliau merupakan Ketua Ranting Nahdlatul Ulama di Desa Lempuyang, Imam Takmir Masjid, Kepala TPQ Al-Huda, sekaligus guru di SMA Islam Miftahul Huda. Langsung saja kita sambut Bapak Kiai Muhammad Nuruddin untuk naik ke atas panggung. Monggo Bapak. Selamat datang Bapak. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Gimana tadi perjalanannya Ustadz? Lancar nggih? Alhamdulillah. Oh ya Ustadz, gimana nih perasaannya karena telah diundang kembali menjadi bintang tamu spesial di Kawan Islami ini? Ya, terima kasih. Alhamdulillah masih bisa bertemu kembali dan diundang kembali di acara Kawan Islami. Ini betul-betul rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, masih menyambung silaturahim dengan anak-anak SMK 1 Negeri Demak. Ya, terima kasih. Senang nggak perasaannya? Senang? Sangat bahagia Sangat sekali bahagia karena sekali ya Pak. Ya, bisa bertemu kembali dengan anak-anak. Ya. Kami juga senang banget nih Pak, karena ada Bapak untuk menemani kita kali ini. Semoga banyak hati yang tercerahkan ya hari ini kawan-kawan. Amin. Ustadz, saya itu baru tahu nih, ternyata masih banyak loh orang-orang yang mikir bahwa taubat itu hanya untuk orang-orang yang soleh saja Ustadz, termasuk saya nih Ustadz. Nah, padahal kan justru kita lah ya Ustadz ya, yang orang-orang yang sering melakukan kekhilafan yang paling butuh buat taubat. Nah, sebenarnya makna taubat dalam Islam itu apa sih Ustadz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kawan-kawan semua yang saya hormati dan kita ketinggalan pula Bapak Kepala Sekolah SMK 1 Negeri Demak yang saya muliakan. Pada hari ini saya diundang untuk menemani anak-anak dalam Kawan Islami. Kebetulan untuk hari ini adalah temanya bertaubat. Jadi makna dari taubat, kita tahu bahwa taubat itu dari kalimat Arab, dari kata taba yatubu taubatan. Maknanya adalah kembali. Jadi taubat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'an, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sebuah perintah oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad semua, ya alladzi ya ayyuhalladzina tubu. Berarti di sini adalah alladzina. Alladzina tidak biasanya diembel-embeli amanu, tapi ini tidak. Bedanya ini. Berarti kalau alladzina ini berarti umum. Umum artinya baik orang non muslim ataupun orang Islam yang melakukan dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar, di situ diperintahkan oleh Allah untuk kembali kepada jalan yang benar. Yaitu apa? Jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul taubat. Berarti maknanya adalah seseorang atau hamba yang kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya taubat. Masya Allah. Jadi siapapun itu boleh ya Ustadz ya buat bertaubat ya. Jadi gak ada tuh buat alasan kurang percaya diri ke orang lain yang lebih soleh gitu. Betul sekali. Jadi taubat ini kalau melihat lafal, kalau melihat alladzina tidak ada qaid amanu. Biasanya kan ada ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang iman saja. Tapi di sini tidak ada sifat yang terkhusus. Maknanya apa? Siapa
apapun orangnya, ketika di situ sudah berkelumuran dosa, di situ tetap masih diperintahkan untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau berbicara orang yang suci di dunia ini hanya Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi kita betul-betul maksum. Itu pun Nabi tidak pernah meninggalkan yang namanya istighfar. Maknanya apa? Tetap di situ menjadikan pembelajaran bagi umatnya, siapapun, apapun permasalahan, apapun dosanya, di situ tetap diperintahkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lebih tepatnya nih Ustadz, langkah taubat yang bisa kita terapin sehari-hari itu apa aja sih Ustadz? Oke, terima kasih. Jadi ini yang harus kita lakukan, bagaimana cara taubat yang perilaku yang sehari-hari harus dijalankan. Yang pertama, langkah taubat itu adalah betul-betul mengakui adanya dosa-dosa. Kita selalu tafakur, berpikir kembali, flashback kembali kepada apa yang sudah kita lakukan. Setelah kita ingat apa yang kita lakukan adalah perbuatan dosa, kita ingat. Setelah itu menyesali, mengingat, menyesali. Betul-betul di situ ada hati yang begitu menyesal atas perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan. Setelah menyesali, langkah yang selanjutnya adalah di situ betul-betul berjanji dengan dirinya sendiri dan kepada Allah tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa, baik perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik perbuatan yang kecil maupun yang besar. Karena apa? Karena pada dasarnya dalam surat Al-Baqarah ayat 222 di akhir bahwa perbuatan taubat ini adalah perbuatan yang sangat mulia, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau selalu ingat ayat itu, maka semangat untuk taubat akan selalu menyertai kita setiap hari, setiap waktu, setiap detik. Yaitu apa? Inna mutathahirin. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan bersuci. Itu. Oh, jadi taubat itu dimulai dari hal-hal kecil ya Ustadz ya. Betul. Jadi pelan-pelan yang tetap istiqomah gitu ya. Jadi meningkat tiap meningkat gitu. Betul sekali. Nah, begitulah kawan-kawan penjelasan singkat namun penuh makna dan pelajaran berharga dari sosok bintang tamu kita kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kawan Islami baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, kakak ada yel-yel nih, biar kalian tambah semangat buat dengerin penjelasan di segmen berikutnya, oke? Nanti kalau kakak bilang kawan Islami, kalian jawab muda, berkarya, penuh takwa. Oke, kita coba latihan dulu ya. Kawan Islami, muda, berkarya, penuh takwa. Oke, kita akan break dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Kawan Islami. Kawan Islami, muda, berkarya, penuh takwa. Sama aku ki lho. Yo.
Kembali lagi di acara Kawan Islami. Kawan Islami muda, berkarya, penuh takwa. Kawan-kawan masih semangat kan? Yuk kita lanjutkan kajian kita hari ini. Karena pastinya masih banyak loh hal seru dan menarik lainnya yang akan kita dengarkan. Langsung aja kita akan melanjutkan pembahasan materinya bersama Kiai Muhammad Nuruddin. Silahkan Ustadz. Ustadz, saya tuh pernah dengar nih Ustadz, bahkan ada yang pernah bilang gini ke saya. Dia itu malu Ustadz sama Allah. Karena ia tuh ngerasa kalau dosa yang telah ia perbuat selama di dunia ini telah terlalu banyak Ustadz. Jadi dia itu takut kalau taubat yang telah ia laksanakan itu hanya pura-pura saja Ustadz. Nah dari kasus tadi Ustadz, buat orang yang ngerasa nggak pantas buat taubat itu harus gimana sih Ustadz? Ya, terima kasih. Jadi melanjutkan pembicaraan terkait masalah taubat. Jadi yang pertama, taubat itu adalah merupakan perintah. Yang kedua adalah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah maha segala-galanya. Di antaranya adalah maha pengampun. Jadi tidak ada kata yang diragukan. Memang lumrah, memang wajar kalau mungkin ada seseorang yang mempunyai pikiran, bagaimana kalau saya tobat karena saya sudah melakukan dosa banyak sekali. Ada suatu cerita dalam kisah ini adalah ada orang yang luar biasa, selalu kemaksiatan dijalani, yaitu membunuh. Membunuh adalah perbuatan sangat dosa besar. Tapi di suatu jalan dia mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang tersebut itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk masalah itu memang wajar karena kita ini adalah manusia biasa yang mana selalu darah kita itu selalu ditemani oleh syaitan. Jadi kemungkinan saja kalau melihat kasus ada seseorang yang ragu di dalam taubat itu mungkin masih diberikan bisikan oleh setan sehingga bisikan-bisikan setan mengenai taubat itu masih mengganggu pikiran orang tersebut. Walhasil jadi masalah taubat itu sangat penting sekali bagi kita karena pada dasarnya manusia adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Dan satu yang perlu kita garis bawahi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Apapun dosa besar apapun, sebesar apapun dosa kita, tapi ketika kita mau bertaubat, betul-betul bertaubat, semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu Ustaz. Jadi jangan malah nyerah ya Ustaz ya. Ya, jangan menyerah karena dalam Al-Qur'an juga disebutkan wala tai'asu mirauhillah. Jangan putus asa dalam apa? Dalam mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini jujur banget nih Ustadz ya. Banyak dari kita itu pasti pernah ngerasa ini. Udah taubat tapi malah mengulang kesalahan yang sama berkali-kali Ustadz. Nah, kalau kayak gitu apakah taubatnya masih diterima Ustadz? Di dalam taubat itu kesalahan yang paling fatal. Ya, kalau dosa biasa tidak masalah. Artinya manusiawi. Tapi ada satu dosa yang tidak boleh diulang, yaitu apa? Kekufuran. Kufur itu termasuk diantara adalah dosa yang paling besar. Tapi kalau dosa-dosa seperti biasa, artinya tidak selain kufur, musyrik dan lain sebagainya, itu yang namanya seseorang itu pasti ada. Makanya tadi al-insan mahalul khotok wan nisyan. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa. Mungkin barangkali kesalahan-kesalahan itu tidak disengaja, kesalahan itu dan terulang kembali. Maka dari itu segera cepat untuk kembali.
menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Ngoten gitu. Masya Allah. Jadi jangan pernah ngerasa diri kita itu kotor banget gitu Iya ya Ustaz betul. ya. Nggih. Justru Allah itu sayang sama orang-orang yang gak mudah nyerah gitu Ustaz ya. Betul sekali. Dan Ustadz, biar hati kita tenang nih kalau taubat kita udah diterima sama Allah. Ada tanda-tandanya gak sih Ustadz? Oke. Untuk masalah tanda-tanda itu yang mereka adalah dirinya. Jadi kalau orang yang maksiat itu pasti mempunyai rasa gelisah, pikiran tidak tenang, ibadah itu ragu, kemungkinan seperti itu. Orang yang melakukan maksiat dan mudah meninggalkan hal-hal yang kebaikan. Maka ketika kita sebagai hamba Allah betul-betul taubat kita diterima, apa yang menjadi yang kita rasakan? Yang pertama adalah ketenangan hati, ketenangan jiwa dalam melaksanakan ibadah. Semisal kita melakukan sholat 5 waktu, itu merasa tenang, nyaman, tidak berpikir apa-apa. Yang pertama itu merasa tenang. Terus selanjutnya merasa tenang, merasa nyaman, merasa tenang dalam hal melakukan ibadah. Dan yang terpenting adalah bisa istiqomah. Bisa istiqomah. Dalam artian itu terus menerus walaupun sedikit itu. Masya Mungkin Allah, semoga kita dapat tanda-tanda itu ya kawan. Amin. Alhamdulillah, segmen yang kedua ini sudah mendapatkan penjelasan materi dari Bapak Kiai Muhammad Nuruddin. Dan bagi yang ingin bertanya, sabar ya kawan-kawan ya. Sesi tanya jawab akan kita buka tapi di segmen selanjutnya, oke? Jangan kemana-mana, tetap di Kawan Islami. Kawan Islami, muda, berkarya, penuh takwa. Sama aku ki lho. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Kawan Islami. Kawan Islami, muda, berkarya, penuh takwa. Kurang semangat nih, kalau mesti udah bosan ya? Enggak, oke. Kita coba sekali lagi kalau gitu. Yang semangat, oke? Kawan Islami, muda, berkarya, penuh takwa. Oke, tepuk tangan yuk. Saya tahu kalian pasti udah gak sabar kan mau bertanya sama Ustadz Nuruddin. Langsung aja ya, kita buka sesi tanya jawab. Untuk kawan-kawan yang ingin bertanya, bisa tunjuk tangannya ke atas selalu memperkenalkan diri, oke? Oke, Pak. Oh. Bisa nggak? Mas. Sebentar. Nah, saya bantu ya. Dah, ini. Perkenalkan, nama saya Nova Aulia. Ustadz, saya ingin bertanya. Ustadz, adakah doa khusus atau amalan ringan yang bisa membantu memperkuat hati kita untuk bertaubat? Oh ya. Terima kasih untuk pertanyaannya.
apakah ada doa khusus tentang taubat agar supaya kekuatan hati tetap. Kalau masalah doa itu sudah diberikan kepada kita, yaitu dalam perintah istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Yang jelas doa yang paling mujarab terkait masalah tobat adalah istighfar. Maknanya istighfar itu adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau lagi yang mas-mas ya, mungkin setelah selesai sholat Jum'ah itu ada nadzoman ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi ila akhirih. Itu termasuk di antara doa khusus yang mana ketika kita membaca doa itu setelah selesai sholat, terkhusus sholat Jum'ah, akan dihapus dosa-dosa 1 minggu yang lalu dan akan juga dijaga dari kemaksiatan 1 minggu yang akan datang. Mungkin itu. Perbanyak istighfar. Itu adalah doa kita kepada Allah menuju apa? Taubat. Nah, itu. Masya Allah, sudah bisa menjawab pertanyaannya? Sudah, oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Mau bertanya Pak Ustadz? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Heri Keswanto, ingin bertanya, bagaimana agar tetap istiqomah dalam bertaubat, terutama dalam lingkungan yang tidak mendukung? Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, ini adalah langkah-langkah yang sangat berat memang. Yang namanya istiqomah itu sangat berat. Apalagi istiqomah di dalam lingkungan yang sangat tidak mendukung. Jadi ada beberapa trik atau langkah-langkah. Jadi yang namanya taubat yang jelas itu adalah proses, ya. Taubat itu namanya proses, perbuatan proses, bukan kejadian. Kalau kita paham dengan proses, maka di situ sedikit demi sedikit. Semisal kita hidup di lingkungan yang di situ kurang mendukung di dalam kita untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa triknya? Yang pertama, kita selalu menyempatkan waktu walaupun 1 atau 2 menit atau 5 menit untuk menyendiri agar supaya dalam proses bertaubat itu tidak terganggu kepada orang lain, yaitu adalah kita beristighfar. Yang kedua, dalam proses taubat kita mencari kawan, minta dukungan kawan-kawan yang solih, kawan-kawan yang perilakunya baik, agar supaya apa? Agar supaya selalu ditemani. Karena dalam permasalahan ini teman itu sangat menentukan dalam proses taubat. Kalau salah bertemanan, maka di situ juga akan nantinya kembali lagi. Seperti itu. Alhamdulillah, semua pertanyaan dari kawan-kawan sudah terjawab ya. Ustaz, boleh dong kasih pesan singkat nih buat kawan-kawan yang mungkin lagi ngerasa jauh dari Allah. Terima kasih. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, mungkin ada pesan sedikit buat kita semua bahwa kita berjalan ini, mengarungi kehidupan ini tentunya kita akui tidak mungkin semulus atau pastinya ada aral yang menghalangi kita. Tentunya banyak dosa-dosa yang kita lalui, baik dosa yang kita sengaja maupun dosa yang kita tidak sengaja. Oleh karena itu, jangan sampai kita tinggalkan amaliyah, yaitu tadi istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun, terutama dalam permasalahan ini adalah ketika kita selesai menjalankan sholat 5 waktu, walaupun 1 kali kita membaca astaghfirullah
wa atubu ilaihi. Itu amalan. Itu adalah sebuah proses upaya kita agar supaya kita taubat kita setiap hari, setiap waktu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita bersama-sama jangan sampai putus asa dengan kita kiat untuk beramal soleh, berbuat baik. Jadi kita berbuat baik kepada Allah dan juga berbuat baik sesama manusia. Inilah jalan yang kita tempuh untuk menuju manusia yang insan yang kamil, insan yang sempurna, yang pada akhirnya dosa-dosa kita sebelum kita kembali kepada Allah akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diberi predikat yaitu manusia yang bertaubat taubatan nasuha. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Kiai Muhammad Nuruddin. Terima kasih juga untuk Mas Muhammad Zaka Habibullah, dan terima kasih untuk kawan-kawan yang berada di rumah maupun studio, serta semua pihak yang sudah terlibat. Saya Dela Rahmawati dan segenap kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang membuat kawan-kawan tidak nyaman. Mari kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Islami berkarya